Eh, Sebetulnya Pandeglang itu punya batik. Batiknya berasal dari makanan daerah khas Pandeglang, bangunan khas Pandeglang, jojorong, sapasung, kadu, petei, jengkol gitu. Nah, khas Pandeglang itu diangkat menjadi sebuah motif batik. Selama saya mengajar di jurusan teater ini, hampir 80% itu mereka kurang dalam olah suara gitu. 80%? Iya, hampir gitu. Jadi saya pikir jadi itu PR sekali. Selamat datang di Berita Teater episode ke episode berapa ya? Ya, pokoknya kita akan terus menemani semuanya untuk mengetahui berita-berita tentang teater. Entah itu update, entah itu kabar, entah itu tentang cerita-cerita dari para pelaku dan sekitarnya. Seperti karena beda sih ya, terus menurutku ya. Seperti sebelumnya kita juga pernah bertemu dengan banyak sekali pelaku-pelaku teater, entah itu aktor, entah itu sutradara, entah itu banyak hal yang terlibat di sekitaran teater. Nah, sekarang kita spesifik bersama dengan teman-teman yang kami anggapnya teman-teman nggak apa-apa nggih. Saya mutusi loh ini dan saya biar lebih akrab itu ceritanya. Nah, ini beliau-beliau ini adalah apa Bu? Pengajar, teman-teman pengajar, pendidik ini yang ada relationship atau ada hubungannya dengan teater gitu ya. Dengan Ibu siapa namanya? Saya Ibu Siti Masrifah dari Ibu SMK Siti 13 Masrifah, Jakarta. SMK 13 Jakarta. Mengajar Di produktif teater itu adalah olah suara. olah suara ya. Ya, kalau di pembelajaran normatifnya saya yang seni budaya, Seni budaya. spesifikasi di seni musik. Oke. Nah, kalau dengan ini Bu Saya Ibu Ria Nuraida ya, dari SMK yang 1 Pandeglang dan mengajar mata pelajaran mulok membatik. mulok membatik. Iya. Mulok membatik Bu. Seni rupa. Seni rupa. Seni rupa lebih seni rupa. Ya, ini makanya. Muatan lokal membatik. Iya, muatan lokal. Dan baru tahun ini ada muatan lokal batik. Loh, Ada belumnya? 3 pilihan muatan lokal sebetulnya. Iya. Ada pencak silat, rampak beduk, dan mulok membatik. Dan kebetulan sekolah kami memilih untuk mulok membatik. Oh. Ada di 2 kelas 10 dan kelas 11. Berarti sudah berapa tahun Bu ngajar di SMK Pandeglang? Belum ada 5 bulan. Oh, belum ada 5 Iya, bulan ini. saya lulusan dari P3K tahun 2021. Wah, Iya. beruntung sekali Bu bisa terus ikut belajar di sini di Yogyakarta sini loh. Ya, Wah. alhamdulillah. Iya, Ini diklat pertama saya, sekolah baru, Ya. mata pelajaran baru, Ya. dan diklat baru juga, di serba baru, kenalan baru juga. Semoga bermanfaat ya Bu ya. Tapi MC-nya wajahnya lama. Oh iya. Kolaborasi suara tak bentuk. Kalau Ibu udah berapa lama Bu? Di SMK 13, Di SMK 13. dari 2006 ya, 16 tahun. 16 tahun ini. Iya. Dengan mata pelajaran yang sama, Iya. seni musik juga. Iya. Wow. Oke, karena Bu di sini kita konteksnya ngomongin tentang berita teater, jadi mungkin kita akan arahinnya jalannya ke apa yang terkait sama teater gitu Bu. Ya kalau dari sekolahan Ibu sendiri dari SMK 13 Jakarta, ini apa ya? Kaitannya. Iya sih, sebenarnya kaitannya sama teman-teman yang spesifik langsung ke arah teater gitu. Seberapa dekat Bu teman-teman ini? Yang pertama kan tadi saya katakan bahwa saya kan mengajar itu olah suara ya. Ya. Olah suara adalah bagian mata pelajaran yang ada di produktif teater. Ya sudah pasti Betul. sebuah pertunjukan teater itu harus memiliki kemampuan olah suara. Gitu. Betul. Jadi olah suara itu adalah merupakan salah satu spesifikasi dari keahlian seni musik. Kebetulan waktu pendidikan S1 saya di pendidikan seni musik dan major saya vokal, kemudian minornya piano gitu. Jadi sejalan sebetulnya, sangat sejalan. Kalau bicara tentang latihannya, sebenarnya beda nggak sih Bu? Antara ngajar buat nyanyi sama buat teater gitu. Nah, pada awalnya kan saya juga bukan lulusan SMK dan saya juga tidak tahu dunia teater itu seperti apa pada awalnya gitu ya. Tetapi lama-kelamaan saya melihat berbagai sumber ilmu yang lain gitu. Saya lihat bahwa ternyata ya pada dasarnya yang namanya teknik vokal itu
cara mengolah suara itu ya sama-sama saja. Tinggal pengaplikasiannya, perbedaannya kalau misalkan di musik itu kan dia bernada, tapi kalau di teater nadanya beda lagi. Tidak spesifik ke nada alunan nada, tapi dia ada penekanan, aksentuasi, jadi lebih ke intonasi. Jadi berbeda di pengaplikasiannya, tapi pada dasarnya basically sama sih, teknik dasarnya sama. Oke, teknik dasarnya sama betul. Aplikasinya yang berbeda ya gitu Bu ya. Kalau ngomongin tentang pendukungnya, kalau misalnya musik kan ada semacam, kalau kita tahu di apa itu kontes-kontes gitu misalnya itu pitch controlnya dong gitu dan sebagainya. Kalau memang teater juga ada sih Bu gitu. Ya, ada. Jadi misalnya yang sederhana gitu, misalnya karena awalnya saya bukan orang teater ya, jadi saya mulai dari hal yang memang saya mengerti. Misalnya dari mulai mereka membaca puisi saja, puisi yang teatrikal. Nah dari situ ketahuan banget bahwa anak-anak itu cara membaca puisinya, intonasinya tuh intonasi yang oldies. Jadi memiliki rima intonasi nadanya tuh sama dari awal sampai akhir tuh sama. Ya itu harus dirubah gitu seperti itu. Jadi penggunaan intonasi supaya tidak flat gimana gitu. Jadi kadang-kadang karena penggunaan intonasi yang sama itu akan membuat puisi tersebut jadi terdengar kaku, flat dan nggak bisa menyampaikan fluktuasi emosionalnya tuh seperti apa sih dalam sebuah puisi tersebut gitu. Padahal kan sebuah karya sastra itu termasuk salah satu puisi itu kan ingin menyampaikan suatu pesan tetapi dengan kata-kata yang lebih indah, kemudian dengan alur-alur yang berbeda dengan cara berbicara biasa gitu. Jadi kita harus bisa menyampaikannya lebih yaitu dengan bantuan olah suara, mengatur intonasinya, memberikan dinamikanya, memberikan jeda yang tepat, itu akan membuat pembacaan puisi akan lebih bisa sampai ke hati orang. Emosinya bisa sampai gitu ya Bu ya. Oke, kalau dari segi olah vokal seperti olah suara seperti itu. Kalau dari Ibu nih Bu, dari batik ya, mulok batik gitu ya Bu ya. Seni rupa berarti Bu ya gitu ya. Ada apa? Tapi di sekolah ada ekstra atau kelas teater seni. Jurusan namanya. Jurusan tata artistik. Sering berkaitan Bu, sering berkolaborasi sama mereka gitu. Kalau untuk Mulok Membatik sendiri kebetulan ini sedang berjalan proyek untuk membuat video kreatif tentang batik. Berangkat dari suatu permasalahan sebetulnya. Kenapa anak muda generasi sekarang itu batik itu kurang diminati dan paradigma sebetulnya batik itu hanya untuk dipakai orang tua. Nah, jadi bagaimana caranya pesan ini tersampaikan kepada generasi muda dengan cara yang menarik. Karena anak muda sekarang itu dekat sekali dengan handphone, di mana aplikasi Instagram, TikTok dan yang lainnya. Jadi kita manfaatkan itu untuk membuat video kreatif tentang batik dan mengenalkannya kepada generasi muda melalui tadi Instagram, TikTok gitu supaya lebih menarik dan lebih tertangkap oleh anak muda tersebut gitu. Jadi kalau bicara tentang kontennya dari seni rupa, dari batik itu sendiri, tapi dari pengemasannya teman-teman dari jurusan teater itu yang buat gitu ya. Dalam video kreatif itu kan ada semacam alur cerita. Contohnya untuk ide-ide dari siswa saya itu misalkan penemuan harta karun berupa batik, ada alur ceritanya. Oh, pulang sekolah menemukan peta harta karun. Nanti dalam pencarian itu ketika ketemu, oh harta karunnya batik. Nanti di situ dijelaskan batik itu adalah seperti apa. Ada juga ide-ide lainnya yang mereka memang angkat untuk sebuah konten. Gitu. Agak bergeser sedikit ya kalau ngomongin tentang batik, berarti kalau di Pandeglang sendiri arahnya lari ke motif ragam Pekalongan, pesisiran gitu atau sampai Jogja, Solo, atau bahkan sampai Banten ada ya? Banten gitu ya Bu ya? Sebetulnya gini, karena kita berangkat dari sebuah masalah, jadi anak-anak itu tidak tahu tentang apa sih motif batik khas Pandeglang. Emang Pandeglang punya batik seperti itu. Jadi ketika dijelaskan gitu, oh anak-anak sebetulnya Pandeglang itu punya batik. Batiknya berasal dari makanan daerah khas Pandeglang, bangunan khas Pandeglang, dan kebiasaan-kebiasaan misalkan alat untuk misalkan golok gitu ya. Kalau makanan khas sendiri misalkan jojorong, sapasung, kadu, petei, jengkol gitu. Nah, khas Pandeglang itu diangkat menjadi sebuah motif batik. Cuma seperti itu ya? Tidak jauh dari kekhasan Pandeglang itu. Ada berarti motif itu juga? Iya, ada. Dan seperti layaknya MC hari ini terkejut gitu, siswa juga terkejut gitu. Oh,
Bu ada yang betul ada motif kado dan sebagainya gitu. Berarti emang berangkat dari masalah itu kita cari solusinya gimana anak-anak kita itu mengenal motif khas Pandeglang. Dari berangkat Pandeglang nanti ke Nusantara. Ya, dan itu yang melakukan atau mengemasnya dari teman-teman yang dari jurusan teater itu. Sebetulnya pembelajaran yang paling mengena itu kan mencakup tentang keseharian siswa tersebut. Iya. Jangan jauh-jauh, misalkan kita ke Bali, misalkan kita ke ini, yang deket dulu aja Pandeglang, tahu nggak motif batiknya apa gitu. Jadi yang dekat-dekat dulu aja, yang dekat dengan keseharian. Gitu. Udah dimulai sejak kapan Bu? Proyeknya? Iya. Jalan 2 pekan. Jalan 2 pekan ini. Iya. Dan sudah ada yang jadi proyeknya. Loh, ini berarti yang bikin project gimana Bu? Ini dikelompokin atau Iya, dikelompokkan. per kelas angkatan atau? Dalam satu kelas itu dibagi menjadi beberapa kelompok, jadi mereka yang menentukan sendiri kelompoknya. Mereka menentukan sendiri ide ceritanya, alur ceritanya sampai ke konsep editingnya dan pemeranannya juga. Mereka sendiri yang ini. Bisa lihat contohnya kan sekarang itu informasi mudah didapat ya. Betul. Jadi anak-anak dari YouTube, dari TikTok, dari Instagram, mereka banyak sekali contoh-contoh mengenai bagaimana menyampaikan pesan agar tersampai gitu, dan sasarannya anak-anak seusia mereka. Dan itu antusiasme mereka gimana? Ya alhamdulillah, dan antusiasnya luar biasa gitu, dan sudah banyak yang sudah jadi gitu, videonya. Tinggal nanti kita lihat gimana hasilnya gitu ya Bu ya. Sedikit mungkin kalau kedepannya setelah ini, setelah project ini, ada yang direncanain juga untuk disampaikan ke anak-anak buat pembelajaran atau apa gitu? Sebetulnya kalau untuk setelah proyek kan, sebelum proyek kita pemberian materi terlebih dahulu agar siswa tersebut kan terarah ya. Yeah. Terarah. Setelah itu kita menggarap proyek tersebut. Setelah proyek tersebut selesai, dipublikasikan. Misalkan saya kan mengampu 18 kelas. Yeah. Total satu kelas itu 36 siswa. Jadi 18 kali 36 itu sekitar 600-an siswa gitu. Yeah. Jadi ketika itu sudah jadi videonya dalam satu kelas itu misalkan ada 5 kelompok. Jadi 5 kelompok itu videonya diapresiasi. Yang apresiasi oleh kelas siapa? lain. Oke, kelas lain. Iya. Harus ditonton, Iya, biasanya harus untuk dikomen dan dikasih Karena masukan. di situ juga kan ada materi tentang batiknya juga. Penyampaiannya sudah oke belum gitu. Udah ketangkap belum isi dari video tersebut gitu. Bu, kalau sorry, kagak mundur sedikit ke mendaki. Itu ada berapa jurusan Bu di sekolah? Ada berapa jurusan? Pemasaran, perhotelan, akuntansi, perkantoran, tata artistik, dan seni budaya, seni Itu ya Bu ya. Jadi artistik di tempatnya Ibu, Iya. ada juga di seni juga. Oke. Baik. Nah Bu, kalau ngomongin tentang kembali ke Ibu siapa tadi? Bu Siti. Bu Siti ya, Bu Siti. Kak lupa saya kalau nama itu, tapi kalau wajah nggak pernah lupa. Bu Siti. Proyek-proyek itu kalau anak-anak juga dikasih Bu. Iya, yang paling penting kan kalau saya tekankan begini kepada siswa-siswa untuk di jurusan teater khususnya ya yang produktifnya, bahwa olah suara ini penting sekali untuk kamu sebagai seorang calon yang akan meramaikan seni pertunjukan, saya bilang bukan hanya ke teater, karena dalam kenyataannya saya sebagai vocal coach juga saya banyak sekali menghandle untuk mereka tuh ingin mempelajari teknik vokal yang kamu pelajari di sekolah untuk bisa jadi MC, untuk bisa jadi penyanyi, untuk bisa jadi orator, untuk jadi pembaca puisi dan lain-lain, apalagi jadi aktor gitu sudah pasti. Nah dari situlah proyek-proyek yang saya buat biasanya disesuaikan dengan pembelajaran-pembelajaran yang lain. Misalnya kalau dengan pembelajaran bahasa Indonesia sedang membahas puisi ya, mulai dari mereka membuat puisinya, kemudian nanti dari puisi itu bagaimana cara mengolah suara mereka untuk menyampaikan puisi dengan tepat dan sampai pesannya. Kemudian dengan pembelajaran seni budayanya misalnya, yaitu kan berarti suaranya lebih ke olah vokal bernyanyi gitu ya. Kemudian untuk yang drama panjang, drama pendek, kemudian pembelajaran bermain perannya sudah pasti mereka langsung kepada naskah. Nah di situ ya proyek-proyeknya saya olah suara ini mensupport. Misal tadi Pak Habib dia ada proyek sedang sedang membuat ini pertunjukan teater pendek misalnya, teater yang mereka berarti
berarti Bu Siti nanti anak-anaknya diarahkan untuk seperti ini nanti, jadi saling mendukung. Nanti mereka Mendampingi secara langsung, Bu? iya, biasanya kita kalau mau seperti itu sudah langsung bekerja sama gitu. Oh nanti Bu Siti tolong betulin yang suaranya, nah seperti itu. Jadi kalau misalnya berarti kamu kurang ininya, kurang ini, jadi saling kita biasanya komunikasi gitu. Apalagi kalau udah mau ujian monolog itu sudah pasti kita terjun langsung, misalnya kita latihan tuh kita jadwal, misalnya Pak Habib urus untuk konsepnya dulu, misalnya untuk pemeranannya, terus kemudian nanti ada satu lagi guru kami untuk yang artistiknya masuk, ada lagi yang olah tubuh untuk olah tubuhnya, kemudian nanti saya masuk di olah suaranya. Nah, jadi satu siswa itu pada saat dia akan melaksanakan ujian monolog, dia akan kita dampingi semuanya gitu, jadi supaya mereka benar-benar kuat gitu. Ada 4 pihak yang turut mendampingi di situ berarti, Bu, paling enggak ya? Iya, betul. Oke, agar biar hasilnya jadi maksimal maksimal ya, di situ betul. ya. Oke, jadi memang ada kolaborasi. Iya. Ini tadi kalau disebutin sama Pak Habib itu ada programnya adalah proyeknya pantomim, Bu. Ya, nah, kalau itu gitu yang kelas gimana? 10 ya, itu Iya. kelas 10. Nah, jadi kan kebetulan yang kelas 10 ini kan kurikulum merdeka ya. Ya. Nah, pantomim ya itu beda lagi. Jadi setiap proyek itu kan berbeda tujuannya ya. Nah, kalau misalnya di pantomim ini mungkin Pak Habib sedang menggali, karena di awal-awal semester biasanya dia menggali bagaimana siswa itu bisa mengolah tubuhnya, rasanya, olah rasa tanpa bersuara dulu gitu. Jadi targetnya berbeda. Jadi setiap proyek itu masing-masing pelajaran kan akan memiliki beberapa proyek. Nah, biasanya kalau untuk kolaborasi itu biasanya di proyek di kelas 12. Di proyek yang memang sudah anak-anak itu melewati tahapan kelas 1, kelas 2, kelas 3 kan udah bikin proyek mau ujian, baru tuh bareng-bareng. Tapi ketika di basic tuh biasanya Pak Habib mengolah untuk ya dia punya target sendiri. Biasanya anak-anak yang datang ke SMK 13 itu kan bukan berdasarkan dari hasil tes minat bakat, tetapi mereka berdasarkan sistem. Nah, jadi otomatis mereka adalah orang-orang yang kebanyakan bukan pengen di Belajar teater, di situ, bukan anak-anak yang suka teater, jadi benar-benar harus digali dari awal. Biasanya pantomim ini adalah salah satu yang paling gampang karena menarik ya, karena kan ikonik ya, orang-orang yang itu kan dia udah langsung lihat, oh ini dia mau pantomim. Nah, jadi anak-anak juga bisa kelihatan, oh dia bisa eksplorasi apa sih dari sebuah tema dengan gerakan-gerakan tubuhnya, tapi tanpa mengeluarkan suara dulu. Kadang-kadang kan anak-anak suka nggak pede kalau ngomong. Anak teater itu bisa dipresentasikan gitu sama saya selama saya mengajar di jurusan teater ini. Hampir 80% itu mereka kurang dalam olah suara gitu. 80%? Iya, hampir gitu. Jadi saya pikir jadi itu PR sekali. Dan sayangnya memang di olah suara ini kan tidak dari kelas 10. Kelas 11 ke kelas 12 baru dapat gitu. Kelas 10 basically belum dapat gitu. Padahal ketika di kelas 12 nih saya mau pegang, aduh kok masih mentah ya ini gini. Nah, itu padahal basic banget. Nah, makanya kenapa di kelas bawah itu mungkin dikasih lebih ke gerak. Tapi memang betul sih. Jadi mereka untuk bisa berbicara, mereka harus punya kemampuan diri, kekuatan diri mereka sendiri untuk bahwa mereka bisa mengeksplorasikan diri gerak mereka dulu. Setelah geraknya oke, mereka lebih percaya diri, barulah dia bisa mengeluarkan suaranya gitu. Emang gitu, stepnya gitu kalau saya lihat ya. Iya. Berdasarkan penglihatan saya, karena kan jujur saya bilang tadi saya bukan orang teater. Betul. Keseharian saya pun di musik, selalu di musik gitu. Jadi pas lihat anak-anak teater saya perhatikan, oh ya, jadi mereka memang harus dipacu. Kalau misalnya di kelas 10 saya mengajarnya di seni budayanya. Saya masuk kelas tersebut tapi di pelajaran seni budaya. Berarti kan materinya lebih kepada musik yang memang beneran musik gitu, bukan untuk teater. Nah, di situ kelihatan memang ketika disuruh nyanyi atau apapun tuh ya mereka pertama ya luar biasa gitu. Jadi mereka benar-benar basicnya tuh susah banget untuk bisa menyamakan nada, itu perlu beberapa. Saya ulang berkali-kali, hearing mereka memang belum peka. Belum peka, ya. Ya mungkin baru awal-awal mendengar proses pembelajaran untuk itu karena kan pertama inputnya yang masuk ke sekolah kami kan bukan berdasarkan tes minat bakat, tetapi karena sistem ya otomatis ya PR banget sih. Ya. Tantangannya di situ, Bu ya. Ya. Oke. Lalu penerapan kurikulumnya berjalan juga dengan penyesuaian tentu saja, Bu ya, kalau gitu ya. Nggak yang semuanya akan bisa sukses berjalan dengan lancar karena itu tadi ada perbedaan kemampuan dari anak-anaknya juga, Bu ya. Betul. Yang paling penting di kelas 10 itu yang sejauh pengalaman saya memegang kelas 10, mempertahankan motivasi mereka untuk bisa bertahan di jurusan seni, itu yang paling penting.